Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini untuk melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin. Di pertemuan kali ini kita masuk ke teknik memasak selanjutnya nih, yakni teknik memasak kering. Yang pertama di teknik memasak kering itu ada memanggang. Memanggang ialah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api tersebut diletakkan di bawah bahan makanan yang akan dimasak, jadi menimbulkan aroma yang sedap. Ada aroma-aroma smoky-nya gitu ya, biasanya yang menggunakan teknik memanggang ini. Dalam teknik memanggang ini, api itu tidak boleh terlalu besar, biar si bahan makanannya itu tidak mudah hangus. Bahan makanan yang dipanggang itu biasanya dalam bentuk kecil. Ada dua macam cara memanggang. Yang pertama itu teknik griddling atau pan broiling, yakni memanggang di atas sebuah griddle atau lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Pan broiling yaitu memanggang di atas sebuah wajan yang datar. Nah, pada griddling maupun pan broiling itu perlu menggunakan minyak sedikit biar bahan makanan itu tidak melekat pada alat memasak. Meskipun dalam proses memasak itu digunakan metode griddling atau pan broiling, nama masakan tetap menggunakan grilling atau broiling. Istilah grilling ini digunakan di Inggris, sedangkan kalau broiling itu digunakan di Amerika. Jadi hanya beda istilah saja gitu ya. Kalau yang kedua itu roasting. Roasting itu metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Bahan makanan yang dipanggang itu biasanya seperti daging ataupun ayam dalam bentuk besar. Daging atau ayam tadi itu diletakkan di dalam panci ataupun di loyang pemanggang atau roasting pan. Karena daging atau ayam yang berbentuk besar, maka selama di dalam oven sekali-kali itu harus disiram dengan minyak ataupun air dari daging yang biasanya kan kalau daging dipanaskan suka mengeluarkan minyak ya atau jusnya, jus dari daging ataupun ayam. Nah, jus tersebut itu disiramkan lagi ke dalam daging yang sedang di roasting. Proses menyiram daging di dalam oven ini disebut dengan istilah basting. Lalu selanjutnya ada mengepan atau mengoven atau istilahnya baking, yakni memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Mengoven itu lebih tepat untuk memasak adonan roti dan juga kue. Contoh masakan ini seperti aneka macam roti dan juga aneka macam kue-kuean. Kan biasanya kalau oven itu ada yang api atas, api bawah, dan juga ada blowernya gitu ya. Jadi panasnya itu merata dari segala arah. Sebelum kalian mengoven aneka jenis makanan, alangkah baiknya ovennya itu sebelum dipakai harus dipanaskan dulu. Jadi ketika kalian memasukkan bahan makanannya untuk di oven, ovennya sudah siap pakai, sudah dalam kondisi panas. Jadi bahan makanan yang kalian masukkan ke oven itu bisa matang lebih sempurna. Lalu selanjutnya ada mengoseng atau menyangan, yakni memasak bahan makanan tanpa minyak. Selain membuat masak bahan makanan, mengoseng ini juga bisa membuat aroma yang lebih sedap. Alat yang digunakan itu seperti wajan ataupun kuali dari tanah liat. Seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panasnya itu bisa rata. Bahan makanan yang disangrai itu seperti kacang tanah, ketumbar, kemiri, kalau di Cirebon ada kerupuk melarat, ya kan kalau kerupuk melarat itu digorengnya menggunakan pasir. Nah, itu salah satu makanan atau bahan pangan yang menggunakan teknik mengoseng. Selanjutnya ada teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak dengan menggunakan minyak itu yang pertama menumis atau sautéing atau juga shallow frying, yakni teknik memasak cepat dengan menggunakan sedikit minyak dan juga api yang besar. Biasanya itu digunakan untuk membuat bumbu.
Kegiatan ini disebut menumis dan hasilnya itu disebut sebagai tumisan. Dalam menumis, bahan yang dimasak itu dipotong-potong kecil atau dimemarkan terlebih dahulu agar panas cepat masuk. Bumbu yang ditumis itu akan mengeluarkan aroma yang sedap. Sayuran terasa lebih gurih dan juga lebih enak. Lalu yang kedua ada menggoreng atau frying, yakni memasak bahan makanan di dalam minyak. Udah pasti ya. Kalau goreng biasanya menggunakan minyak. Yang pertama itu pan frying. Pan frying itu menggoreng dengan menggunakan sedikit minyak. Minyaknya itu hanya untuk melumasi wajan. Tapi makanan yang dimasak itu biasanya berukuran lebih besar. Sehingga makanan perlu dibalik sekali agar matangnya merata. Lalu yang kedua ada deep frying. Kalau tadi pan frying itu menggunakan minyaknya hanya sedikit, kalau deep frying itu metode menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Jadi bahan makanan itu terendam di dalam minyak yang panas. Bahan makanan yang akan digoreng itu bisa diberi lapisan ataupun juga tanpa lapisan. Nah, kalau misalkan bahan makanan itu diberikan lapisan, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, cara Prancis. Bahan makanan yang akan digoreng dilapisi dulu dengan menggunakan tepung kering. Contohnya seperti ikan goreng. Kalau cara Inggris, itu bahan makanan yang akan digoreng dilapisi lebih dulu dengan menggunakan tepung panir atau tepung roti, ya, atau breadcrumb. Atau biasa disebut juga dengan memanir. Memanir ini bisa dikerjakan 1 kali maupun 2 kali. Memanir 1 kali itu apabila bahan makanan yang dicelupkan ke dalam telur, kemudian digulingkan ke dalam tepung panir. Kalau memanir 2 kali, itu bahan makanan digulingkan ke dalam tepung terigu dulu, atau ke tepung panir, lalu dicelupkan ke dalam telur, kemudian digulingkan lagi ke dalam tepung panir. Kalau yang cara Orly, itu bahan makanan yang digoreng dicelupkan terlebih dahulu ke dalam adonan yang dibuat dari tepung, telur, dan cairan. Adonan ini disebut frying batter. Selain metode memasak yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam pengolahan makanan. Yang pertama itu ada memfilir atau filleting. Kalian udah sering dengar ya, kayak ayam filet, ikan filet gitu ya. Nah, filleting ini teknik untuk menghilangkan tulang pada daging ataupun duri pada ikan. Lalu yang kedua ada mengocok atau beating, yakni mencampur adukan bahan makanan dengan cara mengguncangkannya, ya, dikocok gitu. Biasanya itu telur yang menggunakan teknik ini. Kalau kalian mau membuat kue, itu sebaiknya sebelum dimasukkan telurnya itu dikocok terlebih dahulu, agar kuenya itu bisa mengembang dengan baik. Ketika telur tersebut dikocok, itu kan udara masuk ya ke dalam telur yang sedang dikocok itu. Nah, oleh karena itu, makanan itu bisa mengembang. Selain telur, kita juga bisa mengocok krim, sehingga krim tersebut bisa mengembang dan juga keras, atau biasa disebut dengan whipped cream. Gunanya itu untuk menghias kue, puding, dan juga es krim. Yang ketiga ada menjernihkan atau clarifying. Untuk menjernihkan ini biasanya tidak cukup hanya dengan saringan, tapi juga harus menggunakan bahan penjernih seperti putih telur. Kalau kita membuat sirup ataupun kaldu itu kan kadang suka ada keruhnya ya. Biasanya untuk menjernihkannya atau clarifying ini menggunakan putih telur. Cara menjernihkannya itu putih telurnya dikocok dulu sebentar, kemudian dituangkan ke dalam cairan yang akan dijernihkan sambil dipanaskan dan juga sesekali diaduk. Kotoran akan terikat pada putih telur yang membeku dan akan terapung. Kemudian cairan yang terapung tadi bisa disaring dengan menggunakan kain halus. Selanjutnya ada melardir atau larding, yakni menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang supaya tidak menjadi kering. Terus ada teknik menggelasir atau glazing, yakni memberi lapisan mengkilap pada makanan. Kalau sayuran itu biasanya digelasi dengan cara merebus dengan dikasih air gula.
Kalau kue itu biasanya di-glazing dengan campuran gula halus dan juga putih telur, atau bisa juga dengan agar-agar. Sedangkan pada ikan, ayam, dan juga daging itu di-glazing dengan gelatin atau agar-agar. Yang keenam yakni membardir atau barding, yakni membungkus daging ataupun unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak, biar daging tersebut itu tidak kering. Selanjutnya ada memarinir atau marinating, yakni merendam bahan makanan di dalam cairan yang berbumbu agar bahan makanan tersebut lebih enak dan tidak cepat basi. Contohnya kalau misalkan kita mau bikin steak, ya kan sebelum steaknya itu dibakar atau dipanggang, dagingnya itu dimarinasi dulu, ya bisa dengan memberikan garam, lada, dan juga herbs gitu ya. Didiamkan dulu beberapa saat, beberapa jam, baru setelah menyerap bumbu-bumbunya itu baru dibakar. Yang kedelapan itu mengisi atau stuffing. Yang dimaksud dengan mengisi atau stuffing di sini ialah mengisi bahan makanan dengan daging, ayam, ataupun ikan yang dicincang dan juga dicampur tepung panir, nasi, ataupun makaroni, tentu dengan bumbu-bumbunya juga. Contohnya itu seperti tomat isi dan juga ketimun isi. Lalu yang kesembilan ada memanir atau coating, yaitu memberi lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan putih telur dan juga tepung panir, lalu kemudian digoreng. Yang ke-10 ada mengentalkan atau thickening, yakni menambah bahan pengental pada masakan yang cair sehingga menjadi masakan yang kental. Bahan pengental yang dapat digunakan itu macam-macam. Yang pertama, mengentalkannya itu bisa menggunakan dengan zat tepung atau zat pati. Tepung atau patinya itu dicairkan dengan air dingin sedikit, kemudian dituangi cairan mendidih sedikit sambil diaduk. Cairan ini dituangkan kembali ke dalam masakan yang akan dikentalkan sambil diaduk. Contohnya itu kalau kalian mau membuat seperti cream soup ataupun mau membuat saus yang sedikit kental, ya kayak sausnya cakwe itu kan kental gitu ya. Itu menggunakan tepung maizena, ya, menggunakan zat pati ini. Lalu bisa juga dengan bahan pengental telur. Telurnya itu dikocok, kemudian dituangi cairan mendidih dari masakan yang akan dikentalkan sambil diaduk. Cara ini dilakukan di luar air karena telur akan matang dalam suhu 70 derajat Celcius. Masakan ini tidak perlu dipanaskan lagi. Lalu bisa juga dengan menggunakan bahan pengental gelatin. Gelatin yaitu dilarutkan ke dalam air dingin sedikit, kemudian dituangkan ke dalam masakan yang akan dikentalkan yang masih panas sambil diaduk-aduk dan tidak perlu direbus lagi. Lalu bisa juga menggunakan bahan pengental agar-agar. Agar-agarnya itu direbus dengan air sedikit sampai mendidih, kemudian dituangkan ke dalam masakan yang akan dikentalkan sambil diaduk. Lalu yang terakhir itu bisa dengan menggunakan bahan pengental campuran mentega dan juga tepung. Oke, untuk tugas kali ini masih sama tugasnya dengan yang minggu kemarin, tapi di sini kan teknik memasaknya berbeda lagi ya. Kali ini teknik memasaknya itu teknik memasak kering dan juga teknik memasak menggunakan minyak. Masih sama, kamu cari informasi di internet, koran, atau majalah 5 jenis makanan khas daerah ataupun makanan internasional bebas, lalu kamu identifikasi teknik memasak yang digunakan dari teknik memasak kering dan juga teknik memasak menggunakan minyak. Sertakan resep dan juga gambar makanan pada tugas yang kamu buat. Di minggu kemarin itu banyak yang nanya, boleh nggak diketik ya resepnya? Boleh ya, kamu boleh mengetik, kamu boleh fotonya itu kan tadi kan fotonya itu bisa dapatnya dari internet, koran dan lain-lain. Itu kamu boleh diketik gitu ya tugasnya, tapi ditempelkan di buku catatan.
biar tugas-tugasnya itu terkumpul di dalam satu buku. Kalau cuman di print, difotokan gitu doang, itu nantinya bececer. Nanti tugasnya hilang gitu ya. Boleh kamu ketik di Word dan di print, tapi nanti kamu tempelkan di buku catatan. Oke? Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di lain waktu, insya Allah. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.